Shalom adik-adik. Nah, kita saat ini kita menyiapkan hati kita mau sama-sama beribadah online ya. Yuk kita mau berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah pimpin kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami mau mulai ibadah online kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita sama-sama pujikan kekuatan di hidupku ya. Kekuatan di hidupku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Pujikan lagu ini dari awal. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu.
toleh kiri ya. Kita mau sungguh-sungguh. Haleluya. 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 Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau ibadah online kami. Terima kasih Tuhan. Yang siap muji Tuhan katakan amin. Hari ini gimana kabarnya adik-adik? Pasti luar biasa ya. Yuk kita mau sama-sama memuji Tuhan ya. Ayo. Yesus pokok. Semuanya pakai gerakan ya. Kita caranya, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus pokok. Kita caranya, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Yeay, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku.
lagu ini dari awal. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turun kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Waktu dan tempat kami Dalam segenap jalanku, ku memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam setiap jalanku, ku memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya, Yesus. Sekali lagi Bapa, kami bersyukur karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini Kau masih memberi kami kesempatan Tuhan untuk boleh menikmati anugerah yang sudah Engkau berikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami hendak mendengarkan firman-Mu, tolong kami agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga kami boleh melakukan firman itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Hari ini adik-adik kita kembali lagi bisa beribadah ya, walaupun lewat online. Mohon maaf kalau minggu lalu ibadah sekolah minggu online kita tidak dapat ya, tapi tidak apa-apa ya. Tante percaya kita semua masih bersemangat dan bersyukur sekali kalau adik-adik selama ini mau ya melihat YouTube sekolah minggu kita. Nah, walaupun mungkin ada banyak kekurangannya, tapi mari kita sama-sama boleh belajar ya, beribadah dengan baik lewat ibadah online ini ya. Nah, hari ini Tante akan menyampaikan firman Tuhan ya. Nah, adik-adik, sebelumnya Tante tanya, siapa yang di sini suka makan buah? Wah, semuanya tentunya ya. Tahu ya, kalau ada buah berarti ada
Ada pohonnya. Nah, kalau ada pohon, berarti apa itu ada pokoknya kan ya? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar tentang buah roh. Ya, tahu ya? Ada 9 buah roh. Nah, dengarkan dengan baik ya. Nah, karena begitu besar kasih yang Tuhan berikan kepada kita, ya, sehingga kita dapat memperoleh anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, Dia telah memilih kita sebagai umatnya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, tetapi itu tidak berarti bahwa tugas kita ini berhenti sampai di situ saja. Tuhan mau agar hidup kita ini dapat menjadi berkat bagi orang lain, yaitu dengan menghasilkan apa? Buah. Buah yang tetap dan tidak akan hilang itu adalah buah roh. Bukan terus kita menghasilkan buah terus kita terus tumbuh, terus berbuah ya, ada mangga di sini. Sekarang musim mangga kan ya? Ada apa lagi? Berbuah jeruk, bukan itu maksudnya, ya. Tetapi adalah buah yang tidak akan hilang selama-lamanya, yaitu buah roh. Nah, yuk kita buka Alkitabnya. Sudah siapkan Alkitabnya bukan? Di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tante tunggu sampai semua buka Alkitabnya. Ya, Tante bacakan ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, sudah ya. Nah, dengarkan baik-baik. Sama seperti buah dari sebuah pohon, ya, tidak dinikmati oleh pohon itu sendiri. Maksudnya adalah ketika pohon itu tumbuh dan dia berbuah, pohon itu tidak makan buahnya sendiri. Umpama gini, sekarang musim mangga ya. Nah, mungkin di depan rumah kalian ada pohon mangga. Lihat ya, diamati pohonnya ya. Ketika pohon itu berbuah, ada buahnya ya. Ketika buahnya masak, apakah pohon itu makan buahnya sendiri? Dimakan-makan sendiri gitu? Ada buahnya lalu pohonnya makan, enak sekali buahku. Enggak, bukan? Tidak seperti itu. Nah, tetapi ketika pohon itu menghasilkan buah, buah itu dinikmati oleh orang banyak. Bukan pohon itu sendiri yang makan, tetapi dinikmati oleh orang banyak. Nah, demikian juga hidup kita. Tuhan inginkan agar hidup kita senantiasa dipenuhi dengan apa? Kasih. Ya, dengan kasih. Mengasihi. Kita harus mengasihi. Lalu sukacita. Ya. Dan ada damai sejahtera. Nah, ini ya, buah-buah yang kekal yang kita hasilkan adalah kasih. Sudah mengasihi sesamanya? Sudah mengasihi orang tuanya? Sudah ya? Baik. Nah, lalu ada sukacita. Tante percaya walaupun keadaan kita sedang mungkin keadaannya tidak bagus ya. Hari-hari ini karena masa pandemi kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman sekolah. Kita tidak bisa keluar, kita tidak bisa bermain-main di luaran. Tapi Tante percaya kita semua bisa tetap bersuka cita. Nah, ada damai sejahtera. Kiranya dalam hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera, ya. Nah, lalu ada kesabaran. Nah, ini sudahkah kita semua belajar sabar? Ya, sudah? Tante percaya adik-adik semuanya sabar-sabar. Kalau mamanya minta mainan belum dibelikan harus sabar. Tunggu sampai orang tuanya bisa membelikan.
sabar dalam semua hal ya. Nah, lalu ada kemurahan, murah hati, ya, kebaikan. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita harus menjadi orang-orang yang baik, baik dalam apapun. Tidak peduli itu mungkin teman kita atau orang yang menyakiti hati kita tetap harus baik kepadanya. Lalu ada kesetiaan. Nah, ini tentu saja kita setia melakukan hal-hal kecil ya, melakukan setia kepada orang tua kita, setia kepada Tuhan, beribadah dengan baik. Nah, itu. Lalu ada juga kelemah lembutan. Lemah lembut ya, punya hati yang baik, yang lemah lembut. Dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Ini yang paling penting. Ketika kita tidak bisa menguasai diri kita sendiri, kita tidak akan bisa menjadi orang yang sabar tentunya. Kalau kita bisa menguasai diri kita, bisa mengontrol kita sendiri ya. Umpamanya pingin sesuatu, kita pinginkan itu, pingin sekali. Tapi kalau kita bisa menguasai diri kita sendiri, tante percaya kalau kita belum bisa mendapatkannya, kita pasti bersabar dulu ya. Nah, mau marah misalnya, karena kita bisa menguasai diri kita sendiri, gak sido marah, gak sido muring-muring ya. Itu penguasaan diri. Nah, adik-adik, buah roh yang muncul dalam kehidupan kita akan menjadi berkat bagi orang banyak. Sehingga orang lain akan merasakan betapa nikmatnya kasih, sukacita dan damai sejahtera daripada Allah. Kalau kita bisa menghasilkan buah-buah yang tadi loh ya, kita ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, apalagi tadi kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Kalau kita bisa melakukan semuanya itu, orang yang melihat kita ya akan ikut merasakannya. Loh, orang itu ya akan merasakan damai dan sukacita daripada Allah. Nah, jadi kita harus hidup di dalam Tuhan ya, sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah yang tadi itu, hidup di dalam Tuhan. Nah, ranting yang menghasilkan buah ya adalah ranting yang masih menempel pada batangnya. Maksudnya adalah ketika umpamanya buah mangga tadi ya, ketika dia tidak nempel pada pohonnya, dia tidak akan bisa menghasilkan buah. Ranting sudah diputus umpamanya rantingnya ya, sudah kering, dia tidak akan menghasilkan buah. Kalau tidak percaya amati ya, nanti ya di depan rumahnya dilihat, keluar cari ranting yang jatuh, ada buahnya enggak ada. Buah ranting yang menghasilkan buah itu adalah ranting yang menempel pada pokoknya, pada pohonnya. Nah, ketika kita mau menghasilkan buah itu, kita harus hidup di dalam Tuhan. Nah, demikian juga hidup kita. Kita harus senantiasa tinggal di dalam Dia. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sudah dengar firman Tuhan ya, ada banyak sekali hal-hal yang luar biasa dalam firman Tuhan ini. Kalau kita baca, kita melakukannya, tante percaya kita akan hidup dengan baik. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang bisa mempengaruhi semua orang. Yang orang lihat dari kita, ketika kita baik, orang pasti akan merasakan juga kebaikan Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, kalau tadi bagaimana agar hidup kita senantiasa menghasilkan buah roh. Yang pertama, hidup di dalam Tuhan. Yang kedua adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Keinginan roh dan keinginan daging merupakan dua hal yang sangat bertentangan dan tidak bisa disatukan.
Keinginan daging ini jelas sekali ya. Bila kita menuruti keinginan daging, maka hidup kita tidak akan menghasilkan buah. Lebih besar keinginan daging kita kok ya. Kita tidak akan bisa menghasilkan buah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hidup menghasilkan buah akan menghasilkan sesuatu yang baik ya. Nah, ketika buah roh muncul dalam kehidupan kita, hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti Tante Dia katakan tadi di awal. Kalau kita memiliki 9 buah roh itu, ada kasih, ada sukacita, ada kebaikan, ya, ada kelemah lembutan, penguasaan diri, kesabaran dan sebagainya tadi. Percaya, orang akan melihat kita dan kita akan menjadi berkat untuk banyak orang. Dan tentunya berkat tersebut akan mengalir lagi bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, jadi yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama belajar hidup di dalam Tuhan, menempel pada pokok yang benar, pada pohon yang benar, agar kita menjadi anak-anak yang baik ya. Yang tanamkan hari ini adalah miliki ke-9 buah roh tadi. Dan Tante percaya kita semua belajar. Tante berharap kalian di rumah menjadi anak-anak yang bisa diandalkan orang tuanya ya. Tidak rewel juga. Nah ya, mari kita bersama-sama belajar untuk memiliki ke-9 buah roh ini. Ya, kalau sudah Alkitabnya ditutup, kita akan berdoa. Segala puji hormat Tuhan kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kalau kami sudah memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu, walaupun hanya sedikit saja Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, apa yang disampaikan biarlah semuanya Tuhan itu daripada Engkau. Dan kami Tuhan boleh melakukan firman itu dalam hidup kami. Kami semua boleh belajar bersama-sama Tuhan, memiliki buah-buah roh itu dalam hidup kami. Dan kami boleh menempel pada pokok yang benar Tuhan, yaitu pada Engkau Tuhan. Kami mau hidup di dalam-Mu ya Bapa, agar kami semua Tuhan boleh menjadi anak-anak percaya yang benar-benar percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberikan anak-anak kami kesehatan, orang tua mereka, keluarganya juga Tuhan. Kiranya Engkau menjaga mereka dengan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan keadaan kami semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, tidak ada sesuatu yang kebetulan, tapi kami percaya semuanya karena kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.